Siapakah Zaid bin Harithah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau adalah Zaid bin Syarahil atau ada yang mengatakan Syarahbil, ya. Adalah seorang berbangsa Arab, ya, dari bin Ka'ab, ya. Kemudian beliau lahir yaitu sekitar 47 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrah, ya, atau sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Lahir di tempat tinggal beliau itu di Banu Kalb, ya, Banu Kalb, salah satu dari turunan dari kabilah Qudha'ah. Ayah beliau namanya Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil, ada Syarahil atau Syarahbil. Adapun ibunya namanya Su'da bintu Tha'labah. Disebutkan bahwasanya dalam sirah disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah ketika kecil dibawa pergi oleh ibunya yaitu Su'da bin Tha'labah menjenguk keluarganya dari Bani Ma'an, ya, di tempat kampung mereka. Tiba-tiba kemudian mereka didatangi oleh sekelompok orang, kemudian diserang, akhirnya Zaid bin Harithah ditangkap, ya, kemudian dijadikan budak oleh mereka. Ketika itu masih kecil, Zaid jadikan budak, ya, sehingga dia tadinya orang merdeka akhirnya jadi budak. Setelah dijadikan budak maka diperjualbelikan oleh mereka dengan penuh kezaliman. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah diperjualbelikan di Suq Ukaz. Suq Ukaz adalah pasar Ukaz, ini pasar terkenal di sekitar 40 km sebelah utara kota Taif yang sampai sekarang masih ada, ya, jadi menjadi tempat sejarah. Yang dahulu pasar tersebut orang-orang sering berdagang situ, bahkan sering melantunkan syair-syair, terkadang mereka saling perang syair di pasar tersebut sehingga banyak orang datang ke pasar tersebut dari Mekah, dari mana-mana. Maka disitulah kemudian Zaid bin Harithah dijual, ya, sampai akhirnya dilihat oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Hakim bin Hizam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, ya. Dia adalah ponakannya Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Sementara Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti Hizam adalah saudaranya Khadijah. Berarti Hakim adalah ponakannya Khadijah. Maka dia pun beli budak ini, mungkin dia tertarik melihat Zaid bin Harithah. Maka dia beli budak inilah, lantas dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah bintu Khuwailid. Dalam sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Khadijah melihat Zaid dan dia tertarik untuk memiliki budak tersebut, akhirnya dia minta kepada ponakannya untuk membelikannya. Intinya Zaid akhirnya menjadi budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini sebelum kenabian, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Masih di masa jahiliyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan Zaid, ya. Tentu Nabi tertarik karena sesuatu, tentu mungkin karena akhlaknya atau karena sesuatu yang ada pada diri Zaid, ya. Ya, dan ketika Nabi mencintai Zaid, tentunya Zaid adalah orang yang mulia. Nabi tidak mencintai sembarangan. Yang paling dicintai Nabi tentu adalah sesuatu yang sangat baik, orang yang baik. Maka akhirnya Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tinggallah, ya, Zaid bersama Nabi dengan perlakuan Nabi kepada Zaid yang luar biasa. Budaknya, Zaid adalah budaknya Muhammad. Sampai satu hari ayahnya Zaid mencari Zaid, Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil mencari Zaid. Ada yang mengatakan pamannya ketemu dengan Zaid suatu hari di Mekah tatkala sedang hajian, kemudian dia melihat Zaid, kok ini mirip dengan wajah saudaranya. Atau kemudian dia mengatakan dia bertemu dengan Zaid di Syam tatkala Zaid sedang ikut berdagang di Syam, maka dilihat ini kok mirip wajah saudaraku. Ternyata dicek, ditanya sukunya, ketahuan ini adalah anak dari saudaranya yang hilang, yang telah dirampas dan dijadikan budak. Maka akhirnya bapaknya datang bersama pamannya ke Mekah, kemudian ingin menebus Zaid, ingin membeli Zaid, ya. Karena Zaid adalah budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memuji Bani Hashim, kemudian mereka minta agar Rasulullah SAW menerima tebusan mereka untuk membeli Zaid. Maka Nabi berkata, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian lebih baik daripada ini? Tidak usah pakai bayaran, panggil Zaid, suruh dia pilih. Kalau dia pilih kalian, silakan bawa pergi tanpa harus dibayar. Ya, maka mereka setuju. Ya, akhirnya Zaid pun dipanggil. Ya,
dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan ayah dan pamannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa ana man qad alimta wa ra'aita suhbati laka fakhtarni aw ikhtarhuma." Kau telah tahu siapa aku, bagaimana perlakuanku kepadamu. Silakan kau pilih aku atau pilih kedua bapak dan pamanmu ini. Ya, tentunya bapak dan pamannya sangat ingin Zaid kembali kepada mereka. Dan kita tahu namanya budak. Apa sih cita-cita budak? Cita-cita budak itu merdeka. Cita-cita budak merdeka. Dan waktu itu status Zaid masih jadi budaknya Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Tentunya cita-cita budak adalah merdeka. Tetapi apa jawaban Zaid? Ma ana billadzi akhtara alaika ahadan an. Aku tidak akan memilih seorang pun dengan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ya, waktu Rasulullah belum menjadi Rasulullah, belum. Ya, dan Zaid masih statusnya menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya dan pamannya kaget melihat perlakuan Zaid. Mereka berkata, "Waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyyah 'alal hurriyyah wa 'ala abika wa ammika wa ahli baitik." Wahai Zaid, celaka engkau, apakah kau memilih keperbudakan daripada kebebasan, kemerdekaan? Kau pilih perbudakan daripada bapakmu dan pamanmu dan keluargamu. Ya. Naam, ya. Inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadzi akhtara alaihi ahadan abadan. Aku telah melihat perlakuan orang ini, yaitu Muhammad, dengan perlakuan yang buat aku tidak bisa memilih orang lain di atas dia, ya. Akhirnya dengan penuh kesedihan, akhirnya ayah dan pamannya sedih melihat Zaid. Ternyata Zaid memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih belum jadi nabi ketika itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membawa Zaid pergi ke Al-Hijr, yaitu ke Hijr Ismail kata orang, Al-Hijr, ya, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hadir, Zaid ibni, Zaid adalah putraku. Arithuhu wa yarithuni, aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Ya. Sejak itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Kalau istilah kita tabanni, atau istilah mereka namanya tabanni, itu mengangkat anak. Dan ini adalah suatu adat yang tersebar luas di Jazirah Arab tatkala itu, mengangkat seorang menjadi anak meskipun bukan dari sukunya. Meskipun bukan dari sukunya, diangkat menjadi anak. Ketika diangkat menjadi anak, maka nisbahnya kepada bapak angkatnya. Maka ketika itu Zaid namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata bahwasanya kami dahulu tidak mengenal Zaid kecuali dengan Zaid bin Muhammad, ya. Kami tidak mengenal Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah." Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ketika itu Zaid pun diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi persaksikan kepada banyak orang. Kenapa? Nabi bahagia melihat perlakuan Zaid. Ternyata Zaid lebih memilih Nabi, lebih memilih jadi budak daripada merdeka bersama keluarganya. Dan ini sikap luar biasa dari Zaid. Maka ketika itu pun Nabi memerdekakan Zaid, dan Nabi mengatakan Zaid adalah putraku. Sejak itu maka dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Maka ketika ayah dan pamannya melihat perlakuan Nabi kepada Zaid dengan begitu baik, maka mereka pun pulang dan pergi. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasulullah, ya. Ketika berusia 40 tahun, maka Zaid tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang-orang masuk Islam, orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah membawa Nabi ke Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Kemudian di antara orang dewasa, lelaki dewasa yang pertama masuk Islam selain Waraqah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian di antara anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan di antara budak yang bekas budak atau maula yang bekas budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka dia adalah termasuk orang-orang mulia yang pertama kali masuk Islam. Ya, saya ulangi, yang pertama kali masuk Islam wanita adalah Khadijah, laki dewasa adalah Abu Bakar atau Waraqah bin Naufal, kemudian anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah bin Syarahbil radhiyallahu taala anhu.